Barang siapa menyerobot sejengkal tanah secara zalim, maka tanah itu akan dikalungkan pada hari kiamat dari 7 bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Said bin Zaid yang merasa terzalimi dan doanya dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Said bin Zaid al-Adawi adalah salah satu di antara deretan 10 sahabat mulia yang Rasulullah sebut sebagai penghuni surga, yang kemudian lebih dikenal dengan julukan Al-Ashrah Al-Mubasysyarun bil Jannah, atau 10 orang yang mendapat kabar gembira akan memasuki surga. Meskipun beliau merupakan salah satu sahabat yang dijamin menjadi penghuni surga, namun dalam kehidupannya beliau pernah dituduh menyerobot tanah milik perempuan bernama Arwa binti Aus. Ketika itu Said merasa terzalimi dengan hal tersebut, sehingga ia berdoa dan permohonannya itu pun dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini bermula pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ada satu isu di kalangan penduduk Madinah terkait Said bin Zaid, di mana seorang wanita bernama Arwa binti Aus menuduh Said merampas tanahnya dan menggabungkannya dengan tanah milik Said. Wanita tersebut juga menyebarkan tuduhannya ke seantero kaum muslimin, yang kemudian ia mengadukan perkara tersebut kepada Marwan bin Hakam, seorang wali kota Madinah pada saat itu. Kemudian Marwan sebagai wali kota mengirim beberapa petugas untuk menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. Sahabat Rasulullah ini pun merasa sedih dan prihatin atas apa yang dituduhkan kepadanya. Bagaimana mungkin aku berani menzaliminya dengan perkara tersebut, sedangkan aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menyerobot sejengkal tanah secara zalim, maka tanah itu akan dikalungkan pada hari kiamat dari 7 bumi. Said pun berdoa, ya Allah, bila Arwa ini memang benar telah berbuat sewenang-wenang kepadaku, maka butakanlah matanya dan jadikanlah kuburnya di sumurnya. Buktikanlah kepada kaum muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak hamba dan bahwa hamba tidak pernah menzaliminya. Maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Tidak berapa lama kemudian, pandangan wanita tersebut meredup dan akhirnya ia tidak bisa melihat. Dan ketika terjadi banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, terbukalah tanda batas tanah Said dan tanah Arwa yang mereka perselisihkan. Akhirnya, kaum muslimin memperoleh bukti bahwa Saidlah yang benar, sedangkan tuduhan wanita itu palsu. Ketika Arwa berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya, dia pun terjatuh ke dalam sumur dan meninggal di dalamnya. Kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, waspadailah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab penghalang antara ia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Apalagi, dalam kisah di atas orang yang terzalimi dan memanjatkan doa itu adalah seorang sahabat Rasulullah yang surganya sudah dijamin. Said bin Zaid sendiri merupakan sahabat yang berasal dari satu suku dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya merupakan putra pamannya. Garis nasab mereka berdua menyatu pada Nufail. Sedangkan istri Said bin Zaid, Fatimah binti Khattab, merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Said masuk Islam tidak seorang diri, dia bersyahadat bersama istrinya Fatimah binti Khattab, dan beliau terhitung sebagai salah satu dari as-sabiqunal awalun. Said dididik oleh seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak, mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy, menghindari penyembahan terhadap berhala-berhala. Bahkan, ayahnya wafat ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. Menjelang ajal, Zaid berdoa, ya Allah, jika engkau haramkan aku dari agama yang lurus ini, janganlah engkau haramkan anakku Said dari agama ini. Doa Zaid terkabul. Sang anak, Said bin Zaid, menerima Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia kurang dari 20 tahun. Bahkan, beliau menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Semoga kita bisa mengambil hikmah dalam kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.